Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 hari ini akan mempresentasikan materi tentang pemberian penghargaan kualitas atau Quality Award. Kelompok kami anggotanya terdiri atas Agung Eko Wibowo, Taufikur Rahman, Adelia, dan saya sendiri Anissa Agatha Mahadewi. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Adelia. Kualitas adalah kemampuan suatu produk dan jasa dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Di sini ada bagan, yaitu yang pertama ada peningkatan kualitas, yaitu keuntungan penjualan, perbaikan respon harga yang lebih tinggi, dan perbaikan reputasi. Kemudian ada penurunan biaya, yaitu peningkatan produktivitas, pengurangan biaya rework dan limbah, kemudian pengurangan biaya garansi, kemudian jadi peningkatan keuntungan. Selanjutnya yaitu ada kualitas memberikan pengaruh pada organisasi secara keseluruhan, mulai dari pemasok hingga pelanggan dan dari desain produk hingga pemeliharaan. Kemudian ada sistem TQM yang diarahkan oleh pengidentifikasian dan pemuasan kebutuhan pelanggan. Nah, ini ada berikut aliran aktivitas yang dibutuhkan untuk mencapai TQM. Kemudian ada pengaruh kualitas, yang pertama ada reputasi perusahaan, keandalan produk, keterlibatan global, biaya kualitas, yaitu ada biaya pencegahan, penaksiran, kegagalan internal, dan yang terakhir ada biaya eksternal. Selanjutnya yaitu ada standar kualitas internasional, yaitu ISO 9000, sekumpulan standar kualitas yang dikembangkan oleh International Standard Organization. Fokus dari standar ini adalah menetapkan prosedur manajemen kualitas melalui kepemimpinan dokumentasi terinci, kemudian perintah kerja dan penyimpanan data. Kemudian ISO 14000 yaitu sebuah standar manajemen lingkungan yang ditetapkan oleh ISO yang mencakup manajemen lingkungan, evaluasi kinerja, pelabelan, pengauditan, dan penilaian siklus hidup. Kemudian yaitu ada TQM atau Total Quality Management, yaitu manajemen organisasi secara keseluruhan yang menjadikan unggul dalam semua aspek produk dan jasa penting bagi pelanggan. Kemudian berikut beberapa contoh pakar manajemen mutu. Baik, Crosby, yaitu 14 langkah perbaikan mutu Crosby. Yang pertama ada komitmen manajemen, kedua tim perbaikan mutu untuk mengendalikan proses perbaikan, 3 pengukuran mutu di seluruh organisasi, 4 analisis biaya di seluruh organisasi, 5 kesadaran mutu seluruh pegawai, 6 penerapan tindakan perbaikan atau corrective action, 7 perencanaan program atau tanpa cacat. Selanjutnya pendidikan pegawai, 9 hari tanpa cacat untuk membangun komitmen tanpa cacat, 10 penetapan sasaran untuk mengadakan perbaikan mutu, 11 menghilangkan penyebab kesalahan, 12 penghargaan kepada mereka yang memberikan sumbangan istimewa, 13 dewan mutu untuk kondisi perbaikan mutu dan gagasan mutu, 14 melakukan berulang kali. 2 konsep TQM oleh Edward Deming, yaitu merupakan pakar mutu paling terkenal di antara seluruh pakar mutu, spesialis pada teknik statistika, diakui masyarakat Jepang telah memberikan sumbangan istimewa pada perkembangan mutu, diabadikan dalam bentuk penghargaan mutu tertinggi di Jepang terkenal dengan siklus PDCA atau Deming Cycle, dan 14 butir saran Deming. 14 butir saran Deming yaitu yang pertama tetapkan dan publikasikan bersama karyawan, 2 mempelajari dan mengadopsi falsafah baru, 3 hentikan ketergantungan kepada pemeriksaan, 4 hentikan penilaian bisnis hanya kepada harga, 5 perbaiki secara kontinu sistem produksi dan jasa, 8 singkirkan rasa takut untuk memperbaiki efektivitas kerja dan ciptakan iklim inovasi, 9 hilangkan penghalang komunikasi antar bagian, 10 hapus slogan teguran poster yang mendesak karyawan, 11 hapuskan kuota atau standar kerja atau pencapaian sasaran, 12 hilangkan rintangan yang mengganggu hak karyawan, 13 lembagakan program pendidikan dan pelatihan, 14 ciptakan struktur pada manajemen puncak yang mendorong 13 langkah di atas atau transformasi. Yang ketiga yaitu ada konsep TQM menurut Joseph M. Juran. Yang pertama bekerja pada departemen pemeriksaan di Bell Telephone, How Turn Works. Yang kedua ada seperti Deming juga memperoleh penghargaan tinggi dari Kaisar Jepang, yaitu Second Order of Sacred Research. Yang ketiga bukunya paling lengkap adalah sangat terkenal yaitu Juran's Quality Control Handbook. Yang terakhir yaitu dia mendirikan Juran Institute yang melayani berbagai seminar, konsultasi, konferensi dan video tape yang berkaitan. Baik,
materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita ke materi Juran Trilogi atau Trilogi Mutu. Didasarkan kepada proses manajerial yang biasa digunakan untuk mengelola finansial. Misalnya perencanaan finansial, pengendalian finansial, dan perbaikan finansial. Penerapan pada manajemen mutu ini sendiri terdiri atas yang pertama, perencanaan mutu, yaitu suatu proses mengidentifikasikan pelanggan, persyaratannya, harapannya tentang ciri-ciri produk dan jasa, serta proses untuk menjadikan produk dan jasa tersebut dengan atribut yang tepat. Kemudian yang kedua ada pengendalian mutu, yaitu suatu proses menguji dan mengevaluasi produk dan jasa terhadap persyaratan yang diminta pelanggan. Masalah ini kemudian dideteksi sebelum dikoreksi. Kemudian yang ketiga ada perbaikan mutu, yaitu suatu proses dengan mekanisme yang berkelanjutan sehingga mutu dapat dicapai dengan kontinu. Proses ini mencakup alokasi sumber daya, penugasan orang mengerjakan proyek mutu, dan secara teratur membangun struktur untuk mencapai mutu. Selanjutnya, kita ke Balance Scorecard atau BSC. Merupakan bagian dari sistem manajemen strategis, yang tolak ukur kinerja organisasi ini terdiri dari 4 perspektif, yaitu yang pertama ada perspektif keuangan, yang kedua ada perspektif pelanggan, yang ketiga ada perspektif proses usaha internal, dan yang keempat ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Selanjutnya, kita ke kerangka pengukuran kinerja sesuai dengan BSC. Dan pengukuran kinerja ini bisa dilihat dari yang pertama, pembelajaran dan pertumbuhan, apakah kita mempertahankan kemampuan berubah dan peningkatan perbaikan, lalu dilanjut ke proses usaha internal, yaitu sudahkah diperbaiki proses kunci usaha yang dapat memberi nilai mutu lebih baik. Kemudian yang ketiga ada ke pelanggan, apakah pelanggan merasa nilai mutu yang dihasilkan lebih baik, dan yang terakhir baru kita melihat dari keuangannya, apakah kinerja keuangannya meningkat. Selanjutnya, kita ke program TQM yang efektif. Yang pertama, perbaikan terus-menerus itu meliputi orang, peralatan, pemasok, bahan, dan prosedur dikembangkan model PDAC Six Sigma. Dan yang kedua ada pemberdayaan karyawan, yaitu meningkatkan kompetensi karyawan sehingga tanggung jawab dan kewenangan dapat optimal bagi perusahaan. Kemudian yang ketiga ada benchmarking atau pemilihan standar kinerja yang mewakili kinerja terbaik sebuah proses atau aktivitas yang meliputi pemilihan produk standar, jasa, biaya atau kebiasaan yang mewakili suatu kinerja terbaik dari proses atau aktivitas yang serupa dengan proses atau aktivitas yang telah dijalani. Yang keempat, just in time atau sistem JIT didesain untuk memproduksi dan mengantarkan barang saat dibutuhkan. Sistem JIT ini berkaitan dengan kualitas dalam 3 hal. Yang pertama ada JIT memangkas biaya, yang kedua ada JIT meningkatkan kualitas, dan yang ketiga ada kualitas yang lebih baik berarti persediaan yang lebih sedikit, serta sistem JIT yang lebih baik dan lebih mudah. Dan yang terakhir ada alat TQM atau Statistical Process Control. Yang pertama itu ada lembar pengecekan, yang kedua ada diagram sebab akibat atau tulang ikan, yang ketiga ada diagram Pareto, dan yang terakhir ada histogram. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Di sini yang pertama ada contoh lembar pengecekan. Jadi lembar pengecekan dapat digunakan ketika data dapat diamati dan dikumpulkan berulang kali oleh orang yang sama atau di lokasi yang sama. Atau ketika mengumpulkan data mengenai frekuensi atau pola kejadian, masalah, cacat, lokasi cacat, penyebab cacat, dan sebagainya. Atau ketika mengumpulkan data proses produksi. Selanjutnya ada histogram. Histogram merupakan bentuk penyajian data dalam diagram batang. Jadi histogram merupakan penyajian data di mana di sini ada garis horizontal yang merupakan variabel data, dan angka yang berbentuk vertikal merupakan konstanta atau nilai dari variabel tersebut. Selanjutnya ada diagram tulang ikan atau fishbone. Di sini diagram tulang ikan atau fishbone adalah salah satu metode yang digunakan untuk menganalisis penyebab dari suatu masalah atau kondisi. Dari gambar bisa kita lihat beberapa problem atau kualitas dari proses produksi, di mana pengukuran proses yang terjadi manusia, mesin, lingkungan, material, dan proses. Yang terakhir ada diagram Pareto. Nah, diagram Pareto merupakan atau bermanfaat dalam menentukan dan mengidentifikasi prioritas permasalahan yang akan diselesaikan. Jadi permasalahan yang paling banyak dan sering terjadi adalah prioritas utama kita untuk melakukan tindakan. Jadi
Sebelum kita melakukan atau membuat diagram Pareto, data yang berhubungan dengan masalah atau kejadian yang ingin kita analisis harus dikumpulkan terlebih dahulu. Pada umumnya, alat yang sering digunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan menggunakan check set atau lembar periksa di awal tadi. Jadi, untuk memastikan sebuah sistem menghasilkan kualitas yang diharapkan, maka perlu dilakukan pengendalian proses. Sering dilakukan juga sebuah inspeksi. Pemutusan kapan dan di mana inspeksi dilakukan pada tipe proses dan nilai tambah pada setiap tahap, yaitu yang pertama ada pabrik pemasok saat pemasok akan berproduksi, pada tempat saat menerima produk dari pemasok, atau selama tahap demi tahap proses produksi, saat produksi selesai, sebelum pengantaran barang kepada konsumen, dan yang terakhir ada pada titik kontak pelanggan. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan semoga materinya dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.